Hai Rencang, jumpa lagi bersama saya yang akan bagikan tips ke kamu seputar legalitas usaha. Nah, hari ini saya mau bagi tips mengenai kapan sih waktu yang tepat buat kamu untuk daftar merek. Kalau saya ditanya seperti itu, sebenarnya waktu yang tepat itu tergantung kebutuhan Anda. Kebutuhannya itu kalau tolak ukur buat saya ya, kebutuhan untuk daftar merek itu ketika kamu sudah yakin bahwa produkmu itu eh, pu- sudah bisa menghasilkan secara sustain, atau kamu yakin bahwa produkmu itu akan menghasilkan secara sustain. Misal saya baru buka jasa cuci mobil untuk pertama kalinya dengan brand misalnya namanya Cuci Mobil. Nah, apakah tepat kalau saya daftar merek pada saat saya buka pertama kali itu? Kalau menurut saya sih nggak tepat, soalnya kamu kan belum pernah coba jasa cuci mobil, terus kamu juga belum yakin apakah dengan brand cuci mobil itu jasa cuci mobilmu akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah, kalau menurut saya, kalau kamu pertama kali menjalankan bisnis dengan brand tertentu, terus mau daftar merek pada saat itu, menurut saya kurang tepat. Yang tepat ketika kalau misal pertama kali ya, ini bicara pertama kali menjalankan usaha. Kalau sebelum-sebelumnya kamu sudah pernah menjalankan usaha di bidang contoh F&B. Nah, kalau kamu sudah pernah menjalankan di bidang F&B, terus kamu yakin bahwa produk ini lagi hype dan kamu yakin bahwa kamu bisa menghasilkan dengan nama brand yang kamu ciptakan, saya rasa itu waktu yang tepat, sebab kamu sudah punya pengalaman di bidang itu dan daftar merekmu nggak akan sia-sia. Nah, yang penting tolak ukurnya kebutuhan menurut Anda. Nah, terus juga banyak yang tanya, daftar merek itu lama nggak sih? Berapa lama sih prosesnya? Nah, kalau proses daftar merek sendiri sampai keluar sertifikat merek itu 1 sampai 2 tahun. Emang lama. Cuman merek itu sudah terlindungi sejak masuk ke data Ditjen KI untuk pertama kalinya. Kapan masuk data ke Ditjen KI? 14 hari kerja sejak proses pendaftaran Anda ke kami. Nah, seperti itu. Itu ada di pasal 35 ayat 1. Merek terdaftar itu berlaku selama 10 tahun dan sejak saat tanggal penerimaan. Yang dimaksud tanggal penerimaan itu apa? Ya ketika data kamu pertama kali masuk ke Ditjen KI. Jadi tenang saja, merekmu sudah terlindungi. Contohnya seperti apa? Ketika kamu mendaftarkan merek untuk pertama kalinya, misalnya merek kamu itu The Bagong gitulah. Saya nggak tahu itu merek apa ya. The Bagong. Nah, kamu daftarkan di kelas 30, jualan makanan. Nah, jualan minuman, jualan kopi, The Bagong Kopi. Nah, kamu sudah memiliki hak perlindungan akan merek tersebut. Meskipun merek kamu belum keluar sertifikatnya, tapi ketika ada The Bagong lain yang mendaftar di kelas yang sama, tapi pada waktu setelah Anda, maka The Bagong yang lain itu otomatis auto ditolak sama Ditjen KI tanpa Anda harus mengajukan surat usulan penolakan. Itu sudah otomatis ditolak oleh DJKI. Jadi seperti itu contoh perlindungannya. Nah, itu sih tips dari saya. Nah, saya juga mau ingatkan, belum selesai. Terakhir. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kamu sudah memperoleh perlindungan sementara yang setelah kamu itu tidak mereknya auto ditolak oleh DJKI? Sebab merek itu sifatnya first to file. Beda dengan hak cipta. Merek itu sifatnya first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka dia yang mempunyai merek tersebut. Berbeda dengan hak cipta. Hak cipta itu tolak ukurnya siapa yang mempublikasikan pertama kali. Nah, seperti itu, sampai di sini saja. Nantikan tips-tips Rencang berikutnya dan see you.